Empat tipe riba. Kamu masuk yang mana? Semoga ini tidak termasuk kamu, tapi jika ada kamunya atau ciri-ciri kamu di sini, semoga kamu sadar dan memperbaiki sebelum terlambat. Nah, dari ratusan bahkan ribuan chat serta komen yang masuk sejak saya membuat podcast ini, saya menyimpulkan beberapa hal yang menarik. Ditambah jika saya mendengar langsung cerita mereka ketika saya melihat komentar. Nah, mari kita bahas satu-satu. Ambil kaca, renungkan, gak usah emosi. Kalaupun kesindir ya nikmati, dan harusnya kita bersyukur sudah tahu dan kita bisa bertaubat secepat mungkin sebelum terlambat. Nah, yang pertama tipe 1, ludes babak bundas. Tipe ini paling tragis dan menyedihkan, berdarah-darah kuadrat, seolah-olah hidupnya memang dibuat minus dan ngenes oleh Allah. Sudah harta habis, usaha bangkrut, nama baik hancur, harga diri tergadai, keluarga tercerai-berai, dia-diahi sakit atau keluarga yang sakit bertahun-tahun, bahkan ada yang kehilangan keluarga tersayang selama-lamanya. Ada yang bisa bangkit lagi, memulai hidup benar-benar baru. Namun ada juga yang menyerah, meninggal dengan meninggalkan hutang berserakan. Tipe yang kedua yaitu impas bakbuk, tak tersisa. Tipe ini kehilangan semua hartanya. Kemarin punya apa-apa, sekarang kembali modal badan saja. Mereka tidak sampai mengalami sakit berkepanjangan atau musibah beruntun. Harta memang tak punya, tapi Allah sisakan badan sehat yang mempercepat dia bangkit lagi. Itulah modal yang paling berharga sesungguhnya. Tipe yang ketiga yaitu untung tapi sempat linglung. Ada yang begitu, ada beberapa kasus mereka berutang dalam bentuk properti dan untungnya dari kenaikan harganya, bukan dari akad ribanya. Kasus beli rumah 500 juta, sudah nyicil 8 tahun, masih 7 tahun lagi lunas, memilih menjual rumahnya, ternyata ada kenaikan harga pasar jadi laku 700 juta. Setelah dijual dikurangi sisa utang, masih sisa 150 juta. Utang lunas dan masih dapat sisa uang walaupun harus ngontrak lagi. Dari beberapa cerita yang saya tangkap, orang-orang seperti ini memiliki amalan khusus kepada Allah. Kebaikannya lebih banyak dari keburukannya, sehingga ketika taubat dari riba dan bersungguh-sungguh meninggalkannya, Allah berikan banyak kemudahan dan keajaiban. Sempat linglung, yes, walaupun cicilan lancar, tapi seperti Allah cabut ketenangan hatinya yang gak bisa dibohongi. Hidup dengan tagihan itu memang tidak nyaman, ibadah pun jadi gak khusyuk, mikir cicilan. Tipe yang keempat yaitu dibiarkan oleh Allah tapi harus waspada. Anggota grup atau anggota pendengar di sini, mereka tetap yakin mainan riba karena belum merasakan efeknya. Bisnis tetap tumbuh, usaha tetap untung, makin berkembang dan terus buka cabang. Kalau dinasehati oleh kawan, dia akan bikin fatwa sendiri, seolah-olah Quran dan hadis harus direvisi sesuai keinginan dia. Buktinya bisnisku tetap melaju kok. Aku makin kaya raya, uangku makin banyak, aku bisa banyak sedekah kemana-mana. Biarlah ini jadi urusanku dengan Tuhanku saja. Kalian gak usah ikut-ikutan. Orang tipe ini memang dikeraskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mudah menerima kebenaran walaupun dari agama yang katanya dia anut. Nabi Muhammad SAW memberikan pesan pada orang seperti ini. Apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hambanya di dunia ini apa yang hamba itu suka atau inginkan, sedangkan hambanya itu selalu berbuat kemaksiatan, maka itulah istijraj. Kemudian Rasulullah SAW pun membaca surat Al-An'am ayat 44-45 yang berbunyi, yang artinya
Ayat keempat, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Yang keempat, 5, maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kok ngeri? Saya pernah mendapat cerita orang tipe 4 ini ketika dia kaya raya dan terus dalam kemaksiatan, dinasihati gak mempan. Allah cukup kirimkan kanker di lehernya dan harta ludes untuk menembus sakitnya. Sudah, tidak perlu tunjuk sana sini, mending ambil kaca dan arahkan ke badan sendiri. Saya termasuk tipe yang mana? Dan masih adakah waktu untuk menebusnya? Sementara satu persatu tetangga, kawan, dan keluarga meninggalkan dunia. Semoga ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua yang mendengar podcast ini. Sekian, terima kasih.